Baiklah, kita lanjutkan ke materi B, kelipatan dan faktor persekutuan bilangan. Ya, disimak sambil kalian membuka buku paket kalian ya. Kalian ikuti video pembelajaran ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari kelipatan dan faktor bilangan. Apakah kamu sudah betul-betul memahaminya? Pastikan bahwa kamu telah memahaminya dengan baik. Materi berikut ini memiliki kaitan erat dengan kelipatan dan faktor bilangan. Jika ada yang belum kamu mengerti, jangan ragu untuk bertanya ya. Teruslah berlatih hingga kamu benar-benar menguasainya dengan baik. Di video yang satunya, silakan dipelajari. Di situ ada pembahasan ulang tentang jawaban soal di halaman 42. Ya, kita lanjutkan ke poin yang pertama, kelipatan persekutuan bilangan. Untuk memudahkan kamu dalam memahami materi, kamu akan diajak untuk melakukan aktivitas kelas. Baik, kita ikuti aktivitas kelas berikut ini. Nah, kegiatan ini akan menuntun kamu dalam memahami kelipatan persekutuan bilangan. Ya, ayo kita lihat. Buatlah 10 bilangan yang merupakan kelipatan 6 dan 8. Ya, masih ingat dengan kelipatan ya? Kelipatan adalah kata dasarnya lipat, tahu ya, lipat berlipat-lipat. Kalau kelipatan 6 berarti setiap penambahan 6. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Atau sama dengan perkalian juga. Perkalian secara berurutan. Kalau di sini berarti 6 kali 1, 6 kali 2, 6 kali 3, 6 kali 4, dan seterusnya. Ya, kalau kalian sudah hafal perkalian, lebih mudah dengan perkalian. Baik, kita isi ya. Yang pertama, 6. Berarti 6 kali 1, kemudian tambah 6 atau 6 kali 1. 6 kali 2. 12. Kemudian 6 kali 3. 18. 6 kali 4. 6 kali 5. 6 kali 6. 6 kali 7. 6 kali 8. 6 kali 9. Kemudian yang terakhir 6 kali 10, 60. Ya. Kelipatan 6. Kalau kalian bingung, berarti kelipatan ini ditambah dengan bilangan ini. 6 tambah 6, 12. 6 tambah 6, 18. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 6, 18. 18 tambah 6, 24. Dan seterusnya sampai 10 bilangan. Atau ini urutannya 1 ya, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, dan seterusnya. Perkaliannya secara berurutan. 6 kali 1, 6, 6 kali 2, 12, 6 kali 3, 18, 6 kali 4, 24, dan seterusnya. Nah, lalu kalau bilangan kelipatan 8 berapa? Sama ya caranya ya. Kita menggunakan perkalian saja. 8 kali 1, 8, 8 kali 2, 16, 8 kali 3, 24, selanjutnya 32, 40, 48, 56, kemudian berapa lagi? 64, kemudian 72, dan yang terakhir 80. Nah, adakah bilangan yang sama di antara bilangan-bilangan kelipatan 6 dan 8? Coba kita lihat bilangan yang sama. Adakah? Bilangan yang ada di kelipatan 6 dan bilangan yang ada di kelipatan 8. Yang sama adalah bilangan berapa ya? Coba kita cari. Ya, sudah menemukan ya? 24, kita lingkari. Ya, sama-sama ada di kedua kelipatan tersebut. Kemudian berapakah lagi?
48. Ada lagi? Sudah tidak ada. Jadi, kelipatan persekutuan dari bilangan 6 dan 8 adalah 24 dan 48. Lalu apa pengertian kelipatan persekutuan? Ya, kita lihat di halaman selanjutnya. Ya. Kelipatan persekutuan bilangan adalah semua bilangan yang sama dari kelipatan 2 atau lebih bilangan. Ya, kalau yang tadi itu, apakah langkah pada kegiatan sebelumnya dapat kamu gunakan untuk mencari kelipatan persekutuan dari 3 bilangan? Tadi 2 bilangan ya, bilangan 6 dan 8. Kita lanjutkan belajar contoh di bawahnya. Tuliskan 10 bilangan yang merupakan kelipatan dari pasangan bilangan di bawah ini. Ya, di sini kita lihat di nomor 1, 4 dan 6. Bilangan kelipatan 4 itu berapa saja? Ya, disuruh menuliskan 10 bilangan ya, kelipatannya 10 bilangan. 4, kemudian kali 2 8, kali 3 12, kali 4 16, kali 4 20, kali 4 16, kali 5 20, kali 6 24, dan seterusnya sampai 10 bilangan. Nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang 6 ya, 6, 12, 18, 24 dan seterusnya sampai 60. Jadi kelipatan persekutuan dari bilangan 4 dan 6 di atas adalah kita lingkari atau kita cari bilangan yang sama antara keduanya. 12, 24, 36. Jadi kelipatan persekutuan dari bilangan 4 dan 6 di atas adalah 12, 24 dan 36. Paham sampai di sini? Ya, begitu juga dengan 5 dan 8, sama saja caranya. Pertama kalian tuliskan kelipatan bilangannya, lalu dilihat bilangan yang sama. Itulah kelipatan persekutuannya. Tahukah kamu bilangan berapakah yang dapat dibagi habis oleh 1 sampai 10? Jawabannya akan kamu dapatkan dengan mengalihkan jumlah hari dalam sebulan dikali jumlah bulan dalam setahun dan dikali jumlah hari dalam seminggu. Jumlah hari dalam sebulan adalah 30, jumlah bulan dalam setahun adalah 12, jumlah hari dalam seminggu adalah 7. Jika ketiga bilangan ini dikalikan, yaitu 30 kali 12 kali 7, maka akan diperoleh bilangan 2520. Ternyata bilangan 2520 itu merupakan bilangan terkecil yang dapat dibagi habis oleh bilangan 1 sampai 10. Nah, itu info ya, info matematik. Ini didapat sumbernya dari teknologi.inila.com. Kita lanjutkan saja ya. Tadi yang pertama kita sudah belajar kelipatan persekutuan bilangan. Yang kedua, kita akan belajar faktor persekutuan bilangan. Yang pertama kelipatan, yang kedua faktor. Di awal kamu telah mempelajari faktor dari sebuah bilangan. Bagaimana jika bilangannya lebih dari 1? Cara apa yang dapat kamu tempuh agar dapat menentukan faktor bilangan dari bilangan-bilangan tersebut? Baik, untuk mengetahuinya, ayo kita lakukan aktivitas kelas berikut ini ya. Perhatikan dengan seksama. Lengkapi titik-titik pada langkah-langkah kegiatan di bawah ini.
Kegiatan ini nantinya akan membantumu dalam memahami faktor persekutuan bilangan. Baik, kita kerjakan ya. Lengkapi titik-titik pada langkah-langkah kegiatan di bawah ini. Yang A, lengkapi tentukan faktor bilangan dari 16 dan 36. Ya, masih ingat ya, dengan faktor suatu bilangan kita menggunakan tabel. 16 dibagi 1 sama dengan 16, kemudian 16 dibagi 2 bisa ya, sama dengan 8. Kalau dibagi 3 bisa nggak bisa ya, jadi langsung dibagi 4. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Ya, bilangan-bilangan yang merupakan faktor dari 16 adalah 1, kita tulis di sini, 2, terus 4, terus 4-nya ada 2 kali, tulis 1 kali aja ya. Selanjutnya 8 dan 16. Faktor dari 36. 36 dibagi 1, 36. 36 dibagi 2 sama dengan 18. 36 dibagi 3 sama dengan 12. 36 dibagi 4 sama dengan 9. 36 dibagi 5 tidak bisa, langsung 36 dibagi 6 sama dengan 6. Sudah sampai di sini. Bilangan-bilangan yang merupakan faktor dari 36 adalah 1, kemudian 2, 3, 4, 5 nggak ada, terus 6. 6-nya 2 kali, tulis 1 aja, lalu 9, 12, 18, dan 36. Perhatikan faktor-faktor dari 16 dan 36. Adakah bilangan yang sama di antara kedua kumpulan faktor-faktor tersebut? Adakah yang sama? Kita lihat. Ada ya, 1, kemudian 2, 4, sudah. 1, 2, 4. Jadi faktor persekutuan dari 16 dan 36 adalah 1, 2, dan 4. Cara yang sama dapat kamu gunakan untuk mencari faktor persekutuan dari bilangan-bilangan lainnya. Nah, kalian harus rajin berlatih agar paham dan mahir matematika ya. Karena pengetahuan tentang faktor persekutuan akan menjadi dasar pada pembelajaran berikutnya. Dari kegiatan ini, apakah kamu bisa menyimpulkan pengertian dari faktor persekutuan bilangan? Ya, kita lihat. Faktor persekutuan bilangan adalah semua bilangan yang sama-sama menjadi faktor dari dua bilangan atau lebih. Nah, kalau tadi dua bilangan ya, 16 dan 36. Di sini ada latihan 3 bilangan. 1, 2, 3. Coba kita lihat ya. Kita yang pertama dulu. Di sini contohnya ada faktor persekutuan dari bilangan-bilangan berikut. Menentukan faktor persekutuan dari 18 dan 30. Pertama, cari dulu faktor bilangannya menggunakan tabel ya, seperti ini. Sudah ketemu, ditulis di sini. Lalu kita lingkari bilangan yang sama di keduanya, ya, dilingkari yang sama saja. Dan itulah
faktor persekutuannya antara dua bilangan. Bagaimana kalau 3 bilangan? Ya, sama caranya dengan tabel juga seperti ini. Lalu dari ketiganya dilingkari yang sama. Nah, jadi faktor persekutuan dari 25, 50, dan 75 adalah ini. 1 sama ya, terus 5, terus 25. Sampai di sini.